Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM C0D023053. Saya dari kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Menghitung dan Mencatat Secara Akuntansi Mengenai Angsuran Pajak. Latar belakang. Salah satu kewajiban penting wajib pajak badan di Indonesia adalah membayar angsuran pajak penghasilan atau PPh Pasal 25 setiap bulan. Angsuran ini merupakan bentuk pelaksanaan sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung dan menyetor pajak secara mandiri. Secara akuntansi, pencatatan angsuran pajak mempengaruhi posisi kas, estimasi beban pajak, serta saldo utang pajak. Kesalahan dalam menghitung atau mencatat angsuran dapat menyebabkan perbedaan catat antara laporan akuntansi dan pelaporan fiskal, bahkan bisa berdampak pada arus kas perusahaan. Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau PPN. PPN atas pembelian barang atau jasa yang tidak mendukung suatu usaha. PPN atas kendaraan untuk pribadi atau bukan angkutan umum. PPN atas pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam PPh. PPN dari faktur pajak yang tidak sah atau cacat. PPN dibayar sebelum PKP dikukuhkan. Oleh prinsipnya, PPN hanya dapat dikreditkan jika relevan dengan kegiatan usaha dan dokumennya lengkap. Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau PPh. PPh tanpa bukti potong sah, PPh atas biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal, PPh final atau pasal 4 ayat 2 karena bersifat final, PPh luar negeri yang tidak dilaporkan dalam SPT. Prinsip utama pajak harus bisa diverifikasi terkait dengan penghasilan dan dilaporkan dalam SPT. Pengkreditan dalam pajak pertambahan nilai. PPN masukan dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran dengan rumus PPN terutang sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan. Jika hasilnya negatif atau maka kelebihan bayar atau bisa direstitusi atau kompensasi. Syarat PPN masukan dapat dikreditkan. Digunakan untuk kegiatan usaha, ada faktur pajak sah, sudah dikukuhkan sebagai PKP, dilaporkan dalam 3 bulan sejak faktur diterbitkan. Pengkreditan dalam pajak penghasilan atau PPh. Pengkreditan PPh dilakukan terhadap pajak terutang akhir tahun. Jenis kredit pajak PPh meliputi PPh pasal 21, 22, dan 23, PPh 25 atau angsuran, PPh 29 atau dibayar sendiri, PPh luar negeri jika dilaporkan. Syaratnya adalah ada bukti potong sah, penghasilan dilaporkan, pajak disetorkan ke kas negara, pengkreditan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh badan atau OP. Pencatatan akuntansi angsuran PPh pasal 25. Setiap bulan, perusahaan mencatat angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. Saat menyetor, pajak dibayar di muka di debit, kas atau bank di kredit. Saat penyusunan laporan akhir tahun atau rekonsiliasi. Jika kurang bayar, beban pajak penghasilan di debit, utang pajak penghasilan di kredit. Jika lebih bayar, pajak dibayar di muka di debit, beban pajak atau pendapatan pajak di kredit. Contoh kasus, perusahaan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 10 juta per bulan. Pada akhir tahun, PPh terutang aktual 120 juta rupiah. Namun, sudah dibayar 130 juta rupiah, maka jurnalnya PPh dibayar di muka 130 juta rupiah, PPh terutang 120 juta rupiah, selisihnya adalah 10 juta rupiah. Dicatat sebagai kelebihan pajak yang dapat direstitusi atau dikompensasi. Kesimpulannya adalah angsuran pajak dan pengkreditannya merupakan aspek penting dalam akuntansi dan perpajakan. Ketidaktepatan dan penghitungan atau pencatatan dan akan menyebabkan perbedaan antara catatan akuntansi dan pajak yang berisiko menyebabkan koreksi fiskal. Dokumentasi, kepatuhan, dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku menjadi kunci pengelolaan pajak yang baik dan efisien.
Sarannya adalah perusahaan sebaiknya secara rutin memperbarui pengetahuan tentang peraturan pajak dan melakukan rekonsiliasi antara catatan akuntansi dan laporan pajak. Pencatatan angsuran pajak harus dilakukan secara sistematis dan akurat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam perhitungan pajak akhir tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.